Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini ada dua informasi terbaru dari PT Taspen, termasuk mengenai PT Taspen yang mendapatkan dana atau mendapatkan uang ratusan miliar rupiah. Apakah uang itu akan dibagikan kepada pensiunan PNS atau tidak? Nah, tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe, biar Bapak dan Ibu semua tidak mengalami kebingungan, tapi yang paling penting, biar pensiunan PNS itu tidak termakan hoaks. Jadi Bapak dan Ibu semua, informasi pertama dan ini sangat penting yang dibagikan oleh PT Taspen kepada para pensiunan PNS ini adalah berkaitan dengan klaim. Kita ketahui bahwa pensiunan PNS itu kan bisa untuk mengajukan klaim ya kepada PT Taspen. Nah, bagaimana untuk mengetahui apakah klaim itu sudah diproses atau belum? Ini PT Taspen itu sudah memberikan informasi yang valid ya Bapak dan Ibu semua, dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena sumbernya itu langsung dari PT Taspen. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua biar tidak ada kesimpang siuran. Jadi PT Taspen itu kan di dalam pengumumannya itu memberitahukan bahwa pensiunan PNS itu bisa untuk memantau status pengajuan klaim kapan saja dan di mana saja melalui Taspen One Hour Online Service ataupun TOS. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pensiunan PNS itu adalah yang pertama, membuka website tos.taspen.co.id, kemudian memilih menu pilih lacak pengajuan online. Langkah kedua yang bisa dilakukan oleh pensiunan PNS itu adalah memasukkan nomor tiket, kemudian password. Nah, yang ketiga ini adalah mengeklik tombol lacak. Dengan melakukan berbagai langkah yang sudah diberitahukan oleh PT Taspen itu, pensiunan PNS itu bisa untuk melacak klaim dengan mudah. Karena PT Taspen itu menegaskan bahwa manajemen Taspen menghadirkan layanan digital yang membantu pensiunan PNS mengetahui status pengajuan klaim secara cepat, praktis, dan juga transparan. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS itu bisa untuk menggunakan teknologi online atau digitalisasi untuk mengetahui atau untuk melacak pengajuan klaim. Semoga informasi tadi bisa untuk membantu Bapak dan Ibu semua yang sampai saat ini mungkin masih mengalami kebingungan terkait dengan pengajuan klaim ya. Nah, kita bahas mengenai informasi kedua yang diumumkan oleh PT Taspen, dan ini berkaitan dengan uang yang sangat besar karena nilainya atau nominalnya itu adalah ratusan miliar rupiah. Jadi Bapak dan Ibu semua, kemarin PT Taspen itu mengumumkan bahwa manajemen PT Taspen itu menerima pengembalian dana sebesar 153,6 miliar rupiah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pertanyaannya, dana atau uang sebesar 156 miliar rupiah itu berasal dari mana sih? Nah, kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, karena ini PT Taspen itu juga sudah memberikan pengumuman atau memberikan penjelasan yang resmi yang detail mengenai asal-usul uang sebesar ratusan miliar rupiah itu, termasuk apakah uang itu akan didistribusikan atau akan dibagikan kepada para pensiunan PNS atau tidak. Jadi Bapak dan Ibu semua, uang sebesar 153,6 miliar rupiah itu dikembalikan kepada PT Taspen. Nah, PT Taspen itu menyatakan bahwa penyerahan dilakukan oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Bapak Mungki Hadi Pratikto, kepada Direktur Utama Taspen, Bapak Roni Hanityo Aprianto, di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara KPK pada tanggal 24 Juni 2026. Uang atau dana sebesar 153,6 miliar rupiah itu merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Antonius Nicholas Stepanus Kosase. Kita ketahui ya Bapak dan Ibu semua bahwa Pak Kosase itu kan merupakan mantan Direktur Utama PT Taspen, tapi beliau itu kan terkena atau tersandung kasus hukum korupsi berupa investasi fiktif, dan beliau itu kan mendapatkan vonis 10 tahun penjara.
Nah, ternyata uang hasil korupsi itu akhirnya dikembalikan oleh KPK kepada PT Taspen. Ini juga ada penjelasan lanjutan dari PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua, kita baca pelan-pelan biar tidak ada kesimpang siuran. Jadi PT Taspen itu menyatakan bahwa pengembalian aset ini menjadi langkah penting dalam pemulihan hak perusahaan sekaligus memperkuat penerapan Good Corporate Governance atau GCG di lingkungan Taspen. PT Taspen itu juga menyatakan bahwa sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan pejabat negara, PT Taspen itu mengeklaim terus memperkuat sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen resiko, dan juga budaya integritas di seluruh lini organisasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang disampaikan oleh PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua. Jadi sudah diumumkan atau sudah diberikan penjelasan oleh PT Taspen bahwa uang sebesar 153,6 miliar itu merupakan pengembalian dari KPK terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Kosase selaku mantan Direktur Utama PT Taspen. Pertanyaan selanjutnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua. Jadi di kolom komentar PT Taspen di media sosialnya itu ada masyarakat khususnya pensiunan PNS yang bertanya apakah uang tersebut itu akan dibagikan kepada pensiunan PNS atau tidak. Nah, pertanyaan ini itu kan tidak hanya mungkin tidak hanya satu atau dua orang, tapi juga masih ada banyak pensiunan PNS atau banyak mantan abdi negara yang bertanya-tanya apakah uang itu akan didistribusikan kepada pensiunan PNS atau tidak. Bapak dan Ibu semua, ini ada jawaban yang sangat tegas yang sudah disampaikan oleh PT Taspen ya. Jadi kita baca pelan-pelan lagi. PT Taspen itu menyatakan bahwa dana yang dikembalikan dalam proses hukum merupakan bagian dari mekanisme pemulihan aset negara. Nah, sampai saat ini PT Taspen itu menyatakan bahwa belum ada kebijakan apakah uang pengembalian dari KPK itu akan dibagikan kepada pensiunan PT Taspen. PT Taspen itu juga mengaku akan terus berkomitmen menjaga keberlanjutan program dan hak seluruh peserta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu semua, ternyata uang yang nilainya 153,6 miliar itu tidak akan dibagikan oleh PT Taspen kepada para pensiunan PNS ya, karena ya PT Taspen itu kan menyatakan di dalam pernyataannya bahwa tidak ada regulasi atau tidak ada peraturan terkait kalau misalnya uang yang dikembalikan oleh KPK itu akan dibagikan atau diberikan atau didistribusikan kepada para mantan abdi negara. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, informasi pertama tadi adalah mengenai cara atau untuk melacak klaim yang dilakukan oleh pensiunan PNS. Nah, sementara yang kedua itu adalah berkaitan dengan pengembalian dana atau uang yang nilainya itu ratusan miliar rupiah dan ternyata tidak dibagikan kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Semoga penjelasan dari PT Taspen itu bisa untuk meredam berbagai kebingungan di tengah para pensiunan PNS, karena mungkin ya ada banyak pensiunan PNS yang bertanya-tanya atau meminta kepada PT Taspen untuk mendistribusikan uang itu kepada para mantan abdi negara. Bapak dan Ibu semua, selain pertanyaan mengenai cara untuk melacak pengajuan klaim dan juga apakah dana dari KPK itu akan disalurkan atau diberikan kepada pensiunan PNS, pertanyaan lain yang juga selalu ditanyakan oleh para pensiunan PNS ini adalah berkaitan dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Jadi Bapak dan Ibu semua, sampai tadi malam itu masih ada banyak pensiunan PNS yang bertanya kepada PT Taspen mengenai kenaikan gaji ataupun rapelan gaji. Nah, kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, termasuk mengenai jawaban yang sudah disampaikan atau diberikan oleh PT Taspen kepada mantan abdi negara. Ini salah satu pertanyaannya itu adalah, kenaikan gaji pensiunan mana ya? Kasihan Bapak Ibu kita, karena kebutuhan pada naik, tapi kenaikan gaji cuma berapa persen aja, seenggaknya bisa membantu. Kami anak cucunya juga bantu, tetapi kan seharusnya pemerintah memperhatikan untuk tambahan pensiun.
Nah, Bapak dan Ibu semua, PT Taspen itu menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. PT Taspen itu juga mengimbau kepada pensiunan PNS untuk bisa memastikan mendapatkan informasi yang diterima itu dari website atau media sosial resmi milik PT Taspen. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah pertanyaan yang disampaikan oleh anak atau cucu dari pensiunan PNS. Nah, di dalam pertanyaannya itu kan beliau itu mengaku bahwa beliau itu membantu orang tuanya yang berstatus sebagai pensiunan PNS. Sebenarnya ini kan merupakan hal yang sangat lazim ya, hal yang sangat jamak, karena ya ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya mendapatkan bantuan dari anak ataupun dari cucu. Tapi kan beliau itu bertanya, kalau ada kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS itu kan paling tidak atau minimal itu bisa untuk membantu meningkatkan taraf hidup dari para pensiunan PNS tersebut, dan juga mengurangi, mohon maaf, dalam tanda kutip, beban dari anak dan juga dari cucu pensiunan PNS itu. Tapi sayangnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, meskipun masyarakat tadi menunjukkan data bahwa atau mengeluhkan bahwa saat ini harga-harga itu pada naik, misalnya harga sembako naik, kemudian juga harga kebutuhan itu naik dan lain sebagainya itu mengalami kenaikan. Tapi kan di sisi lain, gaji untuk para mantan abdi negara itu belum dinaikkan oleh pemerintah, atau dalam hal ini oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. PT Taspen itu kan juga sudah berulang kali menegaskan ya Bapak dan Ibu semua, bahwa sampai saat ini kan tidak ada regulasinya, tidak ada landasan hukumnya, tidak ada payung hukumnya dari negara atau dari pemerintah terkait dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Memang harus diakui bahwa berbagai konten di media sosial yang isinya itu memastikan pensiunan PNS akan mendapatkan rapelan gaji tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, atau konten di media sosial khususnya di YouTube yang menyebutkan bahwa rapelan gaji untuk pensiunan PNS itu sudah dicairkan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Itu konten-kontennya beredar hampir setiap hari, tapi bisa dipastikan bahwa konten-konten tersebut itu adalah konten hoax. Ya, sekilas memang konten-kontennya itu terlihat memang meyakinkan ya, karena ada gambar, suara, ataupun video dari misalnya Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa, ataupun misalnya pejabat PT Taspen, atau bahkan Presiden Pak Prabowo Subianto. Tapi konten-konten itu kan dibuat menggunakan AI ya, atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sehingga ya pada akhirnya konten-kontennya itu tidak bisa dipercaya karena mengandung hoax, dan tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi di sisi lain, konten-konten tersebut itu kan pada akhirnya membohongi para pensiunan PNS, karena ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya resah, yang akhirnya terus bertanya-tanya mengenai kapan rapelan gaji, kapan kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Ya, makanya banyak pensiunan PNS yang akhirnya meminta kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas untuk memberantas berbagai konten hoax di media sosial. Karena kalau konten-konten itu terus dibiarkan dan tidak ada pemberantasan atau tidak diperangi oleh negara atau oleh pemerintah, akan semakin banyak pensiunan PNS yang tertipu. Kemudian pensiunan PNS itu bisa saja marah kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Padahal Pak Purbaya sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan itu belum pernah sekalipun berjanji menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS. Memang Pak Purbaya itu kan pernah membahas mengenai kenaikan gaji untuk PNS, tapi kenaikan itu kan memang difokuskan kepada para PNS aktif ataupun ASN aktif. Tidak sekalipun Pak Purbaya itu menyebut akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Tapi meskipun demikian, ketika gaji untuk PNS aktif dan ASN aktif itu nanti dinaikkan oleh pemerintah, ya semoga saja para pensiunan PNS, para mantan abdi negara itu bisa juga merasakan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah 3 informasi penting dari PT Taspen. Yang pertama berkaitan dengan cara melacak pengajuan klaim, yang kedua adalah
pengembalian dana yang dilakukan oleh KPK kepada PT Taspen yang nilainya itu adalah ratusan miliar rupiah. Nah, yang ketiga adalah sampai hari ini tidak ada regulasi, tidak ada peraturan terkait kenaikan gaji ataupun rapelan gaji untuk mantan abdi negara. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan, silakan monggo ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan sumber validnya, sumber terpercayanya, biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoaks. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.